13 tahun yang lalu, ketika wafatnya guru kami Al-Habib Ana Munzir Al-Musawa, mungkin umur Habib Muhammad dan Habib Hasan itu masih kecil ya, puluhan tahun, mungkin belasan tahun. Sekarang beliau ini tiba-tiba saya dengar dan juga Ahlul Khidmah dengar mau melangsungkan pernikahan. Jadi waktu berjalan begitu cepat karena tidak terasa, karena kita berpisah mungkin 13 tahun yang lalu. Mereka berdua menimba ilmu di Kota Tarim. Tiba-tiba dapat undangan, dapat kabar bahwa mereka akan melangsungkan pernikahannya di Kota Tarim. Di dalam video ini saya akan ceritakan saya menghadiri kondangan termahal di Kota Tarim, yaitu pernikahan Said Muhammad dan Said Hasan Al-Musawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini lanjutan dari episode kemarin ya. Episode kemarin kalau saya menceritakan perjalanan saya dari Sororoh, Saudi, perbatasan Saudi menuju kota Yaman. Setibanya kami di Yaman itu di hari Jumat, ya kan? Di hari Jumat pagi. Kita langsung tuh. Kalau kemarin sampai di berziarah bersama Sayyidul Habib Umar bin Hafiz di Zambal, kita langsung bergegas untuk istirahat karena kita kan belum istirahat total selama mungkin 1 hari perjalanan. Terus kita langsung ke Syugoh. Syugoh itu seperti apartemen, teman-teman. Jadi di sana tuh tidak ada hotel, di Tarim tuh tidak ada hotel, tidak ada, tapi adanya Syugoh. Itu seperti apartemen, namun seperti hotel. Jadi dia bertingkat-tingkat. Dan bagus juga teman-teman, ada AC-nya juga sekarang, fasilitasnya Masya Allah. Ya kan, kalau dibanding beberapa tahun yang lalu, ini sekarang sudah ada perkembangan pesat Kota Tarim. Ketika masuk Kota Tarim, kita langsung istirahat di Syugoh, tapi istirahatnya hanya nyender, dan kita juga bercanda-bercanda dengan ashab di Syugoh. Ketika masuk kita bingung karena nggak ada internet sama sekali. Kita mau hubungin keluarga kalau kita sudah sampai di Tarim pun bingung karena kita nggak ada wifi. Ya, di sana tuh wifi-nya Raksi, teman-teman. Lucu. Jadi di sana tuh wifi-nya dipakai router, ada routernya. Routernya itu kalau kita kan di sini langsung ke login, langsung passwordnya gitu ya. Nah, kalau di sana itu dijual ternyata. Jadi routernya itu hanya untuk mengambil sinyal internet. Namun kalau kita mau menggunakan internet wifi-nya itu, kita harus beli kuota. Murah sih memang, 2.000 real. 2.000 real Yaman itu sekitar 20.000 untuk 15 GB. Ada juga yang lebih murah dari itu, 1.000, ada 10.000 lah bahasanya. Jadi, tapi kita nggak bisa keluar dari wilayah itu. Jadi hanya, misalkan seruangan ini nih, routernya di sini. Ya, kita di sini aja, kita keluar dikit udah hilang sinyalnya, teman-teman. Tapi sinyalnya 5G, cuman itu terbatas lingkupnya, ya kan? Akhirnya Ustadz Afif inisiatif, kita harus ada hubungan bersama, sama dengan orang yang punya Syugoh dan juga sama dengan tim yang ada di Jakarta. Udah, akhirnya Ustadz Afif dan Gamal sebagai TL tuh ke bawah nyari sinyal wifi, ternyata begitu. Akhirnya beli, dapat sinyal wifi, hubungan, udah ngobrol kita sebentar, karena itu kita kan jam 10, jam setengah 11 ya. Nah, bertepatan juga dengan sholat Jumat. Nah, langsung kita mandi, nggak pakai istirahat, cuma nyender sebentar, ya kan? Cuma nyender sebentar. Nah, terus kita langsung ke sholat Jumat. Sholat Jumat diimami dan khotib dengan Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz di Masjid Ar-Raudhah, dekat dari Syugoh kita, jalan kaki. Ada cuplikannya, kita lagi jalan menuju masjid, ya kan? Nah, terus setelah sholat Jumat, biasa di sana tuh langsung ada makan siang di rumah Sayyidul Habib Umar. Jadi kalau di Jumat siang, Sayyidul Habib Umar bin Hafiz itu mengundang tamu-tamu yang dari luar datang, itu ada kunjungan makan siang. Nah, kita diajak ke situ dengan Al-Habib Ahmad Mujtaba bin Syihab. Kita ketemu di situ, kita makan siang di situ, liputannya. Nah, di situ aneh nggak berani ngeluarin handphone, teman-teman. Tapi ada sebagian teman-teman yang ngambil cuplikan sedikit. Saya akan tampilkan nanti. Habis itu kita ketemu dengan ketika saya ke Tarim itu ketemu dengan Habib Agil bin Yahya
ahlul khidmah di Darul Mustafa, orang terdekat dengan Sayyidul Habib Umar juga. Beliau girang gitu, maksudnya kita nih selama wafat Habibana kita belum pernah ke Tarim lagi teman-teman. Baru kali ini ke Tarim lagi bersama tim yang komplit gitu. Walaupun sebagian daripada kami sudah ada yang wafat seperti almarhum Bang Ipul, terus juga Bang Ipul, Bang Syafi'i, itu sudah wafat. Semoga Allah merahmati beliau berdua. Dan juga ada beberapa juga yang dari tim kami yang dulu pernah ke Tarim bareng yang sudah nggak ada lagi. Tapi sebagian besar daripada tim Ahlul Khidmah itu datang ke sana. Jadi Habib Agil tuh girang gitu. Masya Allah, datang semua di sini ya. Iya, Masya Allah, berkat doa antum. Ya, makan siang, terus diakhiri dengan syahid di sana, ngetehnya Abu Taj teman-teman, dan juga ada beberapa pilihan. Pokoknya teh di sana nggak ada yang gagal teman-teman. Emang tempatnya. Jadi kita kalau nyahi di sana, nyahi kalau bahasa Betawi ya, syahi di sana tuh nggak ada yang gagal, semuanya enak, Masya Allah, kullu zain. Habis itu 2:30 lah, 2:30 kita balik ke Sugoh, istirahat sejenak, karena maghrib itu kita akan langsung menghadiri daripada resepsi Said Muhammad dan Hasan Al-Musawa. Ini adalah kondangan yang termahal di dunia. Karena kita nih bukan di dunia, maksudnya bagi kami ini kondangan terjauh, termahal, kondangan pakai pesawat teman-teman, ya kan? Kondangannya ini bukan ke Bogor, bukan ke Depok, tapi ini ke kota Tarim. Ini karena Said Muhammad dan Said Hasan merupakan putra daripada guru kami, ya kan? Ya udah, apapun kita usahakan untuk mereka berdua, karena kan ayah anda beliau yaitu Sayyidul Habib Bana Munzir banyak jasa kepada kita. Jadi kita ya udah, walaupun tidak bisa membalas jasa Sayyidul Habib Bana Munzir, akan tetapi kita berusaha untuk membuat hubungan kita kepada anak-anaknya itu akrab gitu. Jadi tidak ada kesenjangan. Kita datang ke sana, mereka juga Habib Muhammad dan Habib Hasan tuh kaget kalau benar-benar tuh datang. Karena waktu beliau datang ngundang, aneh bercandain teman-teman. Ya Habib, antum nih ngundang. Ya boleh, tapi jangan terlalu berharap. Nih antum ngundang bukan ke Bogor Habib. Nah dia sih ketawa Habib Muhammad. Ya kan? Ini bukan, antum ngundang bukan ke Bogor. Iya, maksudnya dia kalau ngomong nyapaan itu Bang Ipan kadang-kadang Bang Kolbi gitu. Iya Bang Ipan, maksudnya Muhammad ini aja. Ngundang, kalau nggak ngundang salah juga. Iya. Tapi mudah-mudahan kita sih ada niat Habib. Mudah-mudahan ada niat kita nih, ada rezekinya, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di pernikahan antum dan Habib Hasan. Amin. Tapi alhamdulillah ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat maghrib, ba'dal maghrib tuh itu udah mulai proses. Di sana tuh antum lihat dah. Ada cuplikannya tuh Habib Mustabah bin Syihab. Di sini Dewan Guru Majlisullah dan juga Al-Muwasalah, dan juga merupakan salah satu orang kepercayaan Sayyidul Habib Umar bin Hafiz. Di sana tuh beliau tugasnya istiqbal duyuf, menerima tamu gitu. Jadi kalau antum di kota Tarim, makanya nasihat buat orang-orang yang mungkin tahu kota Tarim atau negeri Yaman yang dengan persepsi dengan pendapat yang kurang tepat, atau misalkan dengar hal-hal yang tidak baik, antum coba ke sana langsung deh. Kalau misalkan benar-benar tidak baik, boleh ente mau caci maki atau ente mau hina-hina, nggak apa-apa. Tapi ente ke sana dengan niat yang baik, ya kan? Ente lihat apa sih yang dikerjain di sana. Insya Allah antum bakal berputar daripada pemikiran ente nih yang tadinya berpendapat mungkin kota Tarim atau Yaman negara yang penuh dengan konflik, dan juga negara yang penuh dengan cerita-cerita yang hal-hal yang khurafat, wali-wali Allah. Dan memang kenyataannya seperti itu teman-teman. Antum kalau misalkan nggak percaya silahkan datang langsung, ya kan? Jadi jangan hanya ngambil berita dari Google, sedangkan Google aja juga nggak pernah ke Tarim teman-teman. Google tuh cuma ngambil doang dari orang-orang yang pernah ke Tarim gitu. Jadi langsung aja ke sana. Setelah itu terserah antum mau berpendapat apa gitu ya. Nah,
Malam itu maghrib dimulai, ya kan, hadrul segap sudah mulai itu dengan dufufnya, dengan tironnya yang khas, ya kan. Hadrul segap menyambut para tamu, ya kan. Pengantinnya masih, karena di sana tuh nunggu kubar, jadi menunggu tokoh yang ditunggu-tunggu. Nah itu dalam hal ini Sayyidil Habib Umar bin Hafidh berserta rombongannya. Jadi ketika sang guru mulia sudah datang, tiba itu sekitar setengah 8 ya, setengah 8 habis isya mungkin jam 8 kurang lah, datang Sayyidil Habib Umar juga bersama rombongannya beliau, datang langsung duduk di tempat yang disediakan oleh tuan rumah. Gak lama pengantinnya keluar itu biasanya prosesnya itu ada diminyakin, dipacarin tuh, bahasa kita nih, diminyakin kakinya, itu ada di sana tuh, ada di sana ditarim tuh, terus didoain dengan keluarga terdekat, ya, termasuk Habib Nabil Al-Musawa. Alhamdulillah dari kakak dari Habibana Munzir, Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa juga ikut hadir dalam acara tersebut. Alhamdulillah. Itu prosesnya nggak lama sih ya, nggak lama. Setelah Habib Muhammad dan Habib Hasan keluar, langsung salaman dengan Sayyidul Habib Umar, duduk berdampingan. Ada videonya teman-teman, kita tampilkan. Udah langsung ada beberapa qasaid, gosida gitu. Nah terus makan malam. Setelah itu makan malam. Habis makan malam, syahi, ngeteh, gosida lagi, Rotibul Fatihah, selesai. Nah diakhiri dengan samar. Yang masih muda-muda tuh biasanya tuh ikut samar. Bukan seperti gambut di sini ya, kalau di sana tuh. Jadi tuh hanya ada dalilnya sebenarnya. Kalau misalkan dalilnya itu ada sebenarnya, ketika Rasulullah tuh berlari-lari kecil. Nah, itu ada dalilnya, teman-teman. Kalau mau cari, ayo kita cari bareng-bareng. Ada dalilnya. Jadi bukan tempat di sini untuk menjelaskan dalil. Tapi kalau misalkan mau dicari dalilnya, pasti ada dalilnya, ya. Oke, itu prosesnya nggak lama sih teman-teman. Kalau misalkan dihitung paling 2 jam selesai. Makan malam, terus kita syahi, gosida. Habis itu Rotibul Fatihah, Sayyidul Habib Umar keluar, udah selesai. Gitu. Malam itu singkat sih, tapi itu inti daripada resepsi dari Sayyid Muhammad dan Hasan. Nah, adapun sebenarnya Sayyid Hasan itu belum akad. Jadi Habib Muhammad udah akad, tapi resepsinya bareng. Nah, Habib Hasan itu akadnya hari Senin. Jadi tuh resepsinya dibarengin. Karena mungkin kan di sana tuh proses untuk pernikahan tuh 1 minggu, teman. Hampir sama sih sebenarnya sama adat-adat kita nih Betawi nih. Kalau misalkan di Betawi kan kayak ada ngunduh mantu. Nah, di sana juga gini. Jadi kalau misalkan hari pertama pihak perempuannya diajak sama pihak lakinya dijemput, ya kan. Setelah akad tuh acara selesai, nah sang suami itu menjemput istrinya di rumah perempuannya, izin sama orang tuanya bawa istrinya tuh. Nah keesokan harinya orang tua daripada si perempuan datang ke tempat laki itu untuk menjenguk. Ya sama sih sebenarnya kayak adat orang-orang kita juga seperti itu ya, hampir sama lah gitu, nggak jauh beda gitu. Prosesnya juga kayak ada ngunduh mantu, jadi makan di tempat laki, ntar makan di tempat perempuan, ini sama, hampir sama kayak gitulah. Jadi kalau aneh gambarkan itu, jadi ada kesamaan kebiasaan kita nih. Nggak tahu ya, kalau di Betawi sih begitu, nggak tahu kalau di Jawa gitu nggak? Di Jawa ada gitu nggak? Ada proses kayak ngunduh mantu atau misalkan nggak tahu, belum nikah sih ya. Iya, pokoknya itu teman-teman. Jadi ada balas-balasannya. Dari ada ke tempat laki, terus besoknya ke tempat perempuannya, seperti itu, ya kan? Habis itu kita kembali ke syugo. Jam 11 kita kembali ke syugo. Karena teman-teman kita itu belum tidur secara istirahat yang benar kalau bahasa orang Betawi. Karena gitu istirahat di pesawat, bangun, ya kan? Kalau kata aneh bilang gini, ini kita tidurnya belum benar nih. Karena kita tidur bangun. Aneh bilang itu bagus. Daripada ente tidur tapi nggak bangun-bangun. Nah itu repot teman-teman, ya kan? Ya. Singkat cerita teman-teman, di hari kedua
hari pertama kami itu langsung hari malamnya itu resepsi daripada Said Muhammad dan Hasan. Udah selesai, kita kembali ke syuguh istirahat. Nah, besok harinya itu adalah proses kita mulai taklim, teman-teman. Jadi kita nih di Tarim itu taklim. Taklimnya itu kita diajak dulu ziarah. Kan di sana kan memang tempatnya para wali-wali Allah kan di situ. Nah, untuk episode berikutnya saya akan ceritakan perjalanan kami ya Ahlul Khidmah Maju Rasulullah dibimbing oleh salah satu dewan guru kami yaitu Said Ahmad Mujtaba bin Syihab. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, karena dibimbing oleh beliau itu adalah jackpot terbesar bagi kami, teman-teman, karena beliau sangat kompeten dan juga sangat detail menjelaskan segala sejarah yang ada di Kota Tarim dan juga sejarah daripada riwayat managib Ahlu Tarim dan juga ziarah kepada orang-orang pembesar yang kami percaya mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Untuk episode berikutnya saya akan ceritakan kita ziarah, ya kan, diawali dengan ziarah, langsung juga kita akan menghadiri beberapa ta'lim di sana, juga beberapa hauliyah di sana. Saya akan jelaskan di episode selanjutnya. Ya. Jangan lupa teman-teman di-subscribe, ya kan? Dan juga di-follow dan juga di-share, ya kan? Apa sih? Di komen juga teman-teman untuk like, comment and share. Subscribe channel Muhammad Kolbi Official, ya kan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.